Shalom wanita-wanita yang dikasihi Allah. Hari ini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang selalu mempedulikan setiap hidup kita. Amin. Dia adalah sumber kekuatan bagi hidup kita. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk setiap kasih karunia yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau adalah Allah yang selalu peduli bagi setiap kami Bapa. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Oh Bapa, terima kasih karena Kau begitu baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kau adalah juru selamat kami Bapa. Kau adalah Allah yang setia Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau sujud datang menyembah Tuhan di hadirat-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan Tuhan doa ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian di mana Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan bagi setiap hidup kita. Dia adalah Allah yang peduli bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih Yesus. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu,
Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik untuk setiap kasih setia yang daripada-Mu Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena ada waktu bagi kami pada hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, urapi kami satu persatu, buka hati dan pikiran kami, meteraikan semua firman-Mu ya Bapa di dalam hidup kami sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, tolong juga hamba-Mu agar hamba-Mu dapat memberitakan firman-Mu dengan cara yang baik, cara yang berkenan di hadapan Tuhan dan mudah dimengerti. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam ibu-ibu semua yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi pada ibadah WBI kali ini dengan tema Injil Kekuatan Allah. Alami, hidupi, bagikan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membaca untuk kita semua. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Rasul Paulus dalam ayat sebelumnya mengutarakan keinginannya untuk datang dan berkunjung di Roma. Berkunjung kepada orang-orang yang telah menjadi percaya di Roma. Sebagai sebuah kota yang memiliki peradaban yang sangat maju pada masanya, maka hidup di kota Roma bukanlah hal yang mudah. Tetapi meskipun bukan hal yang mudah, banyak orang yang ingin berkunjung ke sana. Karena kota Roma adalah kota metropolitan pada zamannya. Pada masa itu juga perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat, sehingga memungkinkan banyak orang di kota Roma memiliki banyak Tuhan dalam hidupnya. Perkembangan filsafat yang begitu pesat, perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, mendorong Rasul Paulus untuk datang ke sana dan memberitakan sebuah kabar baik ya, yang melebihi semua dari yang telah mereka ketahui di kota Roma.
Dalam pembukaan suratnya dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama, Rasul Paulus mengatakan, "Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah." Dalam pembukaan surat tersebut, Rasul Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang rasul, hamba Kristus Yesus. Adalah hal yang lazim pada waktu itu ketika seseorang menulis surat lalu memperkenalkan namanya. Tetapi dalam setiap surat-surat Rasul Paulus, ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang hamba Allah, hamba Yesus Kristus. Ini bukan sebuah perkenalan yang biasa. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa hak kerasulannya atau haknya memberitakan Injil bukan dia dapatkan dari manusia, tetapi ia peroleh dari Allah sendiri dalam Kristus Yesus. Perkenalan ini bukan perkenalan yang biasa-biasa saja. Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa dirinya dan berita yang ia bawa adalah benar dari Allah, yang kebenarannya tidak perlu disangsikan. Sehingga ketika dia mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah, maka hal tersebut adalah benar-benar kekuatan Allah, kekuatan yang menyelamatkan dan memerdekakan. Hampir semua para sarjana teologi sepakat bahwa Roma pasal 1 ayat 16-17 adalah inti dari seluruh isi kitab Roma. Roma pasal 1 ayat 16-17 adalah jantung dari semua pengajaran kekristenan. Karena dalam dua ayat ini karya Allah dinyatakan dengan sangat jelas dan bagaimana orang-orang yang percaya harus hidup. Orang percaya harus hidup oleh iman, digerakkan oleh iman, dan tinggal dalam imannya. Ide ini pertama kali muncul dalam Habakuk pasal 2 ayat 4. Di mana dikatakan di sana bahwa orang percaya akan hidup oleh imannya. Tidak ada cara hidup yang lebih baik dan mulia yang dapat dipraktekkan oleh orang-orang yang percaya dalam hidup. Tidak ada cara yang lebih baik, tidak ada cara yang lebih bermartabat selain daripada hidup beriman kepada Allah melalui Injil. Itulah yang ingin ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Banyak orang dan banyak bukti di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa orang-orang yang hidup oleh Injil selalu mengalami kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Kisah 12 rasul yang memilih mati demi Injil membuktikan bahwa pilihan tersebut bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kekuatan dan kebenaran Injil. Roma pasal 5 ayat 7. Tidak mudah seorang mau mati bagi orang benar, tetapi bagi orang baik mungkin ada orang yang berani mati. Jika Injil bukanlah tentang kuasa dan kekuatan, mustahil mereka bertahan dalam siksaan. Jika Injil bukan kebenaran yang pasti atau seperti yang dituduhkan kepada kekristenan selama ini, yaitu Injil itu adalah bohong, maka adalah hal yang bodoh untuk mati bagi sesuatu yang tidak benar. Jadi jika Injil itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kuasa, maka tidak ada orang yang mampu bertahan dalam siksaan. Injil itu adalah kekuatan Allah. Para murid mengalami banyak siksaan. Ada yang diseret dengan kuda sampai dia menemui ajalnya. Ada yang dimasukkan ke dalam kuali yang berisi minyak mendidih, walaupun kemudian selamat. Ada murid yang digantung atau disalib secara terbalik. Ada murid yang ditombak. Tetapi mereka mampu bertahan dan melalui semuanya itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi semata-mata karena kekuatan Injil dalam kehidupan mereka. Dalam masa sekarang ini, dalam situasi pandemi seperti ini, dibutuhkan orang-orang yang percaya yang memiliki kekuatan di dalam Injil. Orang-orang yang selalu ingin hidup dan digerakkan oleh Injil.
Mustahil kita bisa bertahan di tengah-tengah kehidupan yang sulit seperti ini jika Injil tidak kita hidupi. Jika Injil tidak bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mustahil kita dapat melalui segala sesuatu yang kita temui setiap hari. Adalah mustahil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di tengah krisis seperti ini. Tetapi dengan kekuatan Injil, maka semua orang-orang yang percaya akan bisa melalui semuanya itu. Karena Alkitab mengatakan jika Allah di pihak kita, jika Yesus di pihak kita, jika Injil menjadi bagian dari hidup kita, menjadi kekuatan kita, maka siapakah yang dapat melawan kita? Lalu pertanyaannya, bagaimana hidup yang digerakkan oleh kekuatan Injil? Yang pertama, percaya sepenuhnya kepada janji Allah dalam Injil. Roma pasal 4 ayat 18-21 mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham dikatakan di sana bahwa sekalipun tidak memiliki dasar untuk percaya, tetapi dia tetap percaya juga. Dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Meski situasi semakin sulit, usaha mungkin sedang di dalam sebuah situasi yang tidak baik. Keluarga mungkin dalam situasi yang kurang baik. Tetapi kita wajib untuk menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Meskipun segala sesuatu kelihatannya tidak memungkinkan, mungkin saja segala sesuatu yang ada di depan kita tidak memberikan jaminan kepada kita, tetapi satu hal yang harus kita lakukan, bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, Abraham juga tetap percaya. Sekalipun segala sesuatu memungkinkan kita untuk tidak percaya, tetapi kita harus tetap percaya dalam semua situasi yang kita alami hari-hari ini. Ini bukanlah hal yang mudah, di mana tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah krisis yang kita alami. Di tengah-tengah ketakutan yang kita lalui setiap hari. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan, yaitu kita tetap percaya dan beriman kepada Allah melalui Injil Yesus Kristus. Hal yang kedua, mengakui kekuatan dan kuasa Injil, yaitu kekuatan yang menyelamatkan dan memerdekakan. Orang yang percaya, orang yang hidupnya di dalam Injil, orang yang hidupnya digerakkan oleh Injil, harus menaruh kekuatannya di dalam Injil. Dan harus mengakui bahwa Injil itu akan menyelamatkan dia. Bukan hanya akan menyelamatkannya pada masa depan untuk hidup yang kekal, tetapi menyelamatkannya pada masa kini. Dari semua situasi yang ada, dari setiap situasi yang sulit, Injil akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya. Dan akan memerdekakan mereka. Bukan hanya dimerdekakan dari dosa, bukan hanya dilepaskan dari belenggu dosa, tetapi mereka juga akan menjadi orang yang bebas seutuhnya. Walaupun tekanan hidup berat, tetapi kita akan tetap memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. Tidak ada masalah yang benar-benar akan menjadi masalah jika Injil menjadi kekuatan kita.
Tidak ada masalah yang benar-benar menjadi masalah jika Yesus adalah pengharapan kita. Jadi sekalipun situasi tidak memungkinkan, langit tidak lagi menjadi biru, yakinlah dan percayalah bahwa sedetik pun Injil itu akan terus. Yakinlah bahwa sedetik pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu menjaga dan memelihara dan memberikan kekuatan kepada kita. Hal yang berikut yang harus dilakukan, Injil untuk semua orang, bagikan. Kesaksian hidup kita sangat diharapkan. Bagaimana Allah menyelamatkan kita dari segala pergumulan, bagaimana Injil itu memberi kekuatan kepada kita, padahal kita sudah berada di penghujung dari keterpurukan. Sudah kehilangan harapan. Antara apa yang dicita-citakan dengan apa yang terjadi berbanding terbalik. Tetapi kekuatan Allah akan nyata bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Bagikan kisah hidup Anda. David Flood, seorang misionaris dari Swedia pada tahun 1921, berkomitmen menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan di pedalaman Afrika. Dalam perjalanan mengikut Tuhan menjadi seorang misionaris, itu bukan hal yang mudah bagi David dan keluarganya. Ketika dia sampai di Afrika, dia mulai masuk ke sebuah desa, tetapi ternyata desa tersebut menolak David dan istri. Sehingga mereka harus tinggal di sebuah tempat yang jauh dari desa. Beberapa waktu kemudian penyakit pun mulai datang. Dan singkat cerita, istri David kemudian meninggal. David mengalami keterpurukan. Karena baginya tidak ada orang yang bisa dia injili. Tidak ada orang yang bisa dia layani selain seorang anak kecil yang menurut dia tidak mengerti apapun tentang Injil. Yang setiap hari ketika dia memberitakan Yesus, dia hanya tersenyum. Akhirnya David pulang ke negaranya. Dan dia jauh dari Tuhan. Beberapa puluh tahun kemudian, seorang penginjil kulit hitam muncul dan mendirikan banyak sekali gereja dan memiliki jemaat 110.000 orang. David tidak pernah menyangka bahwa buah pelayanannya adalah penginjil tadi. Kadang-kadang situasi dalam hidup ini berbanding terbalik dari apa yang kita harapkan. Kita merasa bahwa segala sesuatu yang telah kita lakukan telah gagal. Kita merasa bahwa Allah sudah tidak menolong kita. Kita merasa bahwa Allah sudah meninggalkan kita. Allah sudah tidak peduli kepada kita. Itulah yang dirasakan oleh David. Dia marah kepada Allah. Tetapi ternyata sebenarnya Allah bekerja tanpa disadari oleh David. Seorang anak kecil yang dia layani telah bertumbuh menjadi seorang pemuda yang hebat dan menjadi penginjil. Menjadi pendeta yang memiliki 110.000 jemaat. Jangan lekas berputus asa dalam situasi hidupmu. Jangan lekas marah kepada Allah. Mungkin segala sesuatu terasa berat. Segala sesuatu terasa tidak memungkinkan. Tetapi percayalah bahwa Allah selalu bekerja di sana untuk kita. Bagikan kesaksian hidupmu. Apa yang dikerjakan oleh Allah dalam hidupmu.
bagikan hal tersebut untuk membangun iman orang lain. Hal yang ketiga, percaya kepada Injil. Percaya kepada Injil berarti percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Raja dan Juru Selamat. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-14. Bahwa tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pengajaran-pengajaran kekristenan telah berkembang banyak dan menuju kepada sebuah kesesatan-kesesatan. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus hanya salah satu dari jalan menuju surga. Sangat jelas ini sudah menantang Alkitab. Ini sudah menantang Injil. Jadi percaya sepenuhnya kepada Injil adalah salah satunya adalah dengan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Raja dan Juru Selamat satu-satunya. Anda tidak akan bisa pernah sampai ke sorga jika tidak melalui Yesus Kristus. Jadi percaya kepada Injil adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup Anda. Hal yang berikut yang harus dilakukan oleh orang yang hidupnya digerakkan oleh kekuatan Injil. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita baca dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma di dalam pasal yang ke-8, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah hamba kebenaran yang harus hidup dipimpin oleh Roh. Yang setiap hari harus bergantung kepada Roh Kudus dalam menjalani kehidupan ini. Orang yang percaya yang tidak mengandalkan pimpinan Roh Kudus, yang tidak menjadikan Roh Kudus sebagai tuntunan di dalam kehidupannya, sudah nyaris berada di dalam sebuah kesalahan. Sudah nyaris berada di dalam sebuah kesesatan. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang menuntun, yang memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita. Mustahil bagi seseorang untuk dapat bertahan dalam hidup yang berat sama seperti situasi-situasi saat ini jika dia tidak bergantung kepada Roh Kudus. Mustahil dia dapat mempertahankan keutuhan keluarganya di masa-masa yang sulit seperti ini. Mustahil dia dapat mengasihi suaminya. Mustahil dia dapat mengasihi istri dan anak-anaknya jika Roh Kudus tidak ada di dalam hatinya. Jika Roh Kudus tidak memimpin hidupnya. Jadi mari kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita, yang akan terus memberikan sukacita kepada kita dalam situasi-situasi yang sulit. Apa buktinya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah? Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 mengatakan bahwa pemberitaan tentang Injil itu adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Seringkali, kerap kali kita mendengar bahwa orang Kristen itu asik sekali ya. Hanya nyanyi-nyanyi di gereja, tepuk tangan, percaya Yesus, masuk surga. Tidak semudah itu. Karena kekristenan penuh dengan teka-teki. Karena kekristenan itu harus hidup di dalam Injil. Tidak semudah seperti yang dilihat orang. Dan kekristenan seringkali dituduh telah menyebarkan sebuah ajaran yang palsu. Injil yang telah diakui selama ini adalah Injil yang palsu. Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Pada jemaat di Korintus ada sekelompok orang atau ada orang-orang yang menolak Injil dan mengatakan bahwa Injil itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi orang yang percaya, Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu menyelamatkan kita. Jadi jika Anda tidak percaya kepada Injil, mustahil Anda bisa mendapatkan keselamatan itu. Injil adalah Kristus sendiri. Injil berarti kabar baik, sebuah kabar sukacita bagi semua manusia, karena melaluinya manusia akan diselamatkan dari murka Allah.
murka Allah akan turun atas hidup Anda. Penyiksaan yang kekal, kematian yang kekal akan turun atas hidup Anda dan menjadi bagian yang tidak terelakkan dari kehidupan Anda jika Anda menolak Injil. Terimalah Injil itu sebagai kekuatan yang menyelamatkan dan memerdekakan Anda dari segala dosa dan perbudakannya. Bukti Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu menyelamatkan manusia. Roma pasal 1 ayat 16 yang menjadi bahan perenungan kita. Dalam perikop tersebut Rasul Paulus menyebutkan dua suku bangsa, yaitu Yahudi dan Yunani. Hal tersebut bukan berarti bahwa hanya mereka yang akan diselamatkan, tetapi kedua suku tersebut disebut sebagai sebuah perwakilan dari dua suku yang bersunat dan tidak bersunat. Injil memang untuk semua manusia. Kristus datang untuk menyelamatkan dunia, tetapi kemudian mengerucut yang diselamatkan hanya mereka yang percaya. Jika Anda mengaku sebagai orang percaya, jika Anda mengaku sebagai orang Kristen, Anda harus hidup di dalam Injil itu. Anda harus mengakui bahwa Injil itu menyelamatkan. Dan Anda tidak bisa hidup seenaknya. Bukti yang kedua, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu memerdekakan manusia dari perbudakan dosa. Yohanes 8 ayat 32, kita adalah hamba dosa sebelumnya. Kita diperbudak oleh dosa. Tetapi sekarang ketika kita menjadi hamba kebenaran, kita adalah orang-orang yang berlaku sebagai seorang yang benar. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia sudah berada dalam lingkaran kebinasaan. Sebagai akibat dari murka Allah, manusia terbelenggu dan kehilangan hubungan dengan Allah. Manusia terikat oleh dosa dalam hati dan pikirannya, bahkan dalam tindakannya. Oleh sebab itu manusia hidup dalam belenggu dan kendali dosa. Tetapi Injil datang agar manusia mengalami kemerdekaan. Tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang telah dibeli dengan pengorbanan anak domba. Lukas pasal 4 ayat 18-19 mengatakan, Injil itu adalah kabar baik bagi orang-orang miskin. Memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang yang tertindas, memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Injil itu adalah kabar baik bagi orang-orang yang miskin, yang haus akan kebenaran. Injil itu akan memberikan pembebasan kepada tawanan-tawanan, kepada orang-orang yang terikat oleh kuasa dosa, yang diperbudak oleh dosa. Injil itu akan memberikan kita kekuatan melalui hari-hari kita yang sulit. Injil itu datang untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Tahun pembebasan itu telah tiba. Tahun kemenangan itu telah tiba. Dan itu menjadi bagian bagi orang-orang yang percaya kepada Injil. Hal yang ketiga adalah hamba kebenaran. Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10 firman Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Kitab Roma juga mengatakan bahwa kita adalah hamba orang tersebut. Jika kita adalah hamba dosa, maka kita akan menjadi hamba orang tersebut. Baik dalam perbuatan baik ataupun dalam perbuatan yang tidak baik yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi oleh kematian Kristus di kayu salib, kita telah dibayar dan menjadi hamba kebenaran. Rasul Paulus menyaksikan tentang kisah hidupnya bahwa ia adalah orang yang paling berdosa. Tetapi Allah dalam Kristus Yesus telah menyelamatkan dia. Itulah sebabnya dengan lantang ia berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dengan nada yang serupa, firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 2 mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
Jadi bukti yang ketiga adalah kita adalah hamba kebenaran. Bukti bahwa Injil itu memerdekakan. Sebelum kita mendapat kasih karunia untuk percaya, kita hidup dalam tekanan dosa, menjadi budak dosa dan selalu melayani dosa. Tetapi kedatangan Kristus dan pengorbanannya membuat kita memiliki status yang baru. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kemerdekaan karena Injil adalah membawa kita kepada hidup yang kekal. Apa yang akan kita lakukan sebagai bukti bahwa kita membagikan Injil dalam kehidupan kita? Bergeraklah ke pinggir. Sama seperti seorang Samaria yang menolong orang yang sedang kesusahan. Yang setelah dirampok dan ditinggalkan. Banyak orang-orang yang lewat di situ, bahkan pemuka-pemuka agama Yahudi, tetapi tidak ada satu orang pun yang berinisiatif untuk menolong dia. Tetapi orang Samaria yang tidak bertuhan dan tidak beriman itu, konon yang dikatakan oleh orang Yahudi kepada mereka, bergerak ke pinggir, membalut luka orang itu, membawa dia ke penginapan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Injil? Bukti bahwa kehidupan kita di dalam Injil adalah tindakan kita sehari-hari. Bergeraklah ke pinggir. Carilah mereka yang termarginalkan. Simpati tanpa empati adalah sebuah iman yang palsu dan omong kosong menurut Yakobus pasal 2 ayat 26. Apa buktinya bahwa kita hidup di dalam tindakan Injil? Hadapi realitas hidup Anda. Orang miskin akan selalu ada padamu. Matius pasal 26 ayat 11. Matius 25 ayat 40, barang siapa melakukan sesuatu bagi salah seorang yang paling hina, ia melakukannya untuk aku. Bagikan kesaksian hidup Anda. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Banyak orang yang membutuhkan simpati dan empati dari kita dalam situasi yang sulit ini. Mungkin kita juga sendiri membutuhkan itu. Tetapi orang yang hidup di dalam Injil dituntut untuk tetap melakukan itu. Meskipun keadaan hidupnya juga sendiri sulit. Aktualkan iman Anda. Yang ketiga, aktualkan iman Anda. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang berikut yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita hidup di dalam Injil. Verifikasi imanmu dengan tindakan nyata. Lukas pasal 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hal yang terakhir adalah mengasihi orang-orang yang ada di sekitar hidup Anda. 1 Yohanes 2 ayat 10. Karena jika dia berkata aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Juga mengatakan hal yang senada. Bahwa jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah tetap yang tidak kelihatan, tetapi tidak mengasihi orang yang berada di sekitar kita yang kelihatan, maka kita adalah pembohong. Kebenaran tidak ada di dalam kita. Akhirnya saya menyimpulkan dengan kutipan dari Albert Nolan. Albert Nolan mengatakan bahwa kata dan teori akan selalu tidak cukup. Iman bukanlah hanya sebatas cara bicara atau berpikir, tetapi tentang sebuah cara hidup dan hanya dapat secara adekuat diartikulasi dalam praksis hidup. Mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat hanya akan bermakna sejauh kita berusaha untuk hidup sebagaimana Ia hidup dan menata kehidupan kita menurut nilai-nilainya. Tidak perlu berretorika terlalu banyak tentang Kristus. Tidak perlu terlalu banyak berretorika tentang Kristus. Kita hanya perlu mereproduksi Dia dalam masa dan hidup kita, sekalipun itu dalam masa yang sulit. Kristus sendiri tidak menganggap kebenaran itu hanya sebagai sesuatu yang sekedar kita dukung atau pertahankan, tetapi sebagai sesuatu yang kita hidupi dan kita alami, serta kita bagikan. Hanya ortopraksis dari imanlah yang dapat memverifikasi apa yang kita imani. Mungkin kita merujuk kepada berbagai argumen teologis yang terdengar mengagumkan, namun apa yang kita percaya hanya dapat dikatakan benar dan dibuat benar ketika terlihat dan adanya keseimbangan antara raga dan batin, hari ini dan besok dan sampai selamanya.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Meteraikan firman-Mu ya Bapa dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Tuhan memberkati kami semua ya Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami, percaya kepada Injil dengan segenap hati pikiran kami, dengan kekuatan kami, dan juga sungguh-sungguh kami dapat hidup di dalamnya dan dapat membagikannya bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wanita Bethel Indonesia, sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada hari ini, saya mengundang ibu-ibu, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri sebelum kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh mengangkat tangan kita dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada kita sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai ibu-ibu sekalian dimanapun ibu-ibu berada hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, amin.